Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Yusuf dalam materi kita Pendidikan Agama Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan evaluasi tentang tugas yang telah diberikan oleh Bapak Yusuf, yakni tentang CERIS kemarin ya. Oke anak-anak, simak baik-baik ya, akan Pak Yusuf jelaskan. Saya yakin anak-anak masih belum memahami tentang apa itu CERIS ya anak-anak. CERIS itu sebetulnya adalah cerita Islam, cerita pendek yang bernuansa Islam. Nah, tapi kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan cerita pendek itu sendiri ya. Cerita pendek adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utama. Lalu apabila dikaitkan dengan CERIS atau cerita Islam, yaitu bahwa cerita yang menggambarkan suatu peristiwa yang istimewa yang di situ disadur atau dituangkan, disajikan dalam bentuk Islami, tentu menceritakan tentang keislaman, mungkin disertakan dengan dalilnya Al-Quran dan hadis, ataupun yang bersifat nuansa Islami yang lainnya, seperti kejadian situasi di satu masyarakat, tentang pengkafanan jenazah, tentang ziarah kubur, tentang birrul walidain, atau tentang hormat menghormati sesama manusia. Kemudian disajikan dalam nuansa Islami. Tentu anak-anak yang akan membuat CERIS ini dipersilahkan untuk sebebas-bebasnya mengangkat sebuah tema. Namun tema masih berkaitan dengan bab yang kita bahas. Misalkan kita sedang membahas tentang perawatan jenazah dan lain sebagainya, maka anak-anak akan membahas sebuah cerita Islam yang berkaitan tentang itu juga. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya ya, akan saya kasihkan contoh ya, satu CERIS untuk kalian simak baik-baik. Baik anak-anak, saya akan ambil tema ya, yakni mujahadatun nafsi atau melawan hawa nafsu. Ya, ini tokohnya adalah si Mimin, katakan begitu. Namanya adalah Mimin. Dia hidup serba berkecukupan, bahkan lebih. Suatu saat toko yang digunakan jual beli ayahnya bangkrut, sehingga membuat kehidupan Mimin berubah drastis. Tidak hanya itu, Mimin juga mengalami tekanan batin disebabkan ayahnya sudah berubah menjadi orang nakal, menjadi pemabuk, pemain judi. Kedua orang tuanya pun sering bertengkar karena masalah ekonomi dan mungkin sikap ayahnya yang sangat keras. Suatu hari Mimin terjerumus dalam pergaulan yang salah juga tanpa ia sadari. Mimin pun tidak tahu agama disebabkan orang tuanya yang tidak mengajarinya dan tidak menyekolahkan di pondok. Lama-lama Mimin merasa risih dan bingung sendiri apa yang dia lakukan, tak tersadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidak ada manfaatnya. Sementara dalam hatinya ia ingin membuat bangga kedua orang tuanya. Dalam hatinya berkata, "Mengapa saya melakukan hal ini? Apa bedanya saya dengan ayah? Oh tidak, mulai hari ini saya harus berubah demi kedua orang tua saya." Akhirnya Mimin pun berubah. Mulai dia memakai hijab yang syar'i, kemudian bergaul dengan teman-teman yang sholihah juga, meninggalkan teman-teman yang nakal sebelumnya. Mimin pun menjadi seorang yang berniat untuk menjadi hafidhoh atau penghafal Al-Quran, dan sekolah kedokteran yang dicita-citakan dengan beasiswa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Meskipun hijrah tidak semudah itu, tetapi Mimin berusaha istiqomah. Meskipun badai menderu, kemudian Mimin tetap semangat.
hingga tiba saatnya Mimin menjadi seorang dokter yang hafal Al-Quran dan memiliki jiwa yang dermawan, membuat kedua orang tuanya tersadar dan bangga terhadap dirinya. Lalu orang-orang di sekitar pun bertanya, apa sih kunci suksesnya Mimin? Mimin menjawab, yakni karena doa kedua orang tua saya. Seketika kedua orang tuanya terharu karena mereka tidak pernah peduli dengannya. Bukan cuma itu, mendoakannya pun tidak pernah. Akhirnya kedua orang tuanya pun meminta maaf kepada Mimin. Keluarga Mimin pun menjadi seperti sedia kala dulu, yang ayahnya dulu suka mabuk, kemudian insaf dan bertobat karena merasa malu memiliki anak yang solihah, sedangkan dirinya masih berlumuran dosa. Alhamdulillah anak-anak, cerita ini semoga menginspirasi kalian untuk mengangkat tema yang berkaitan dengan bahasan yang kita bahas kelak nanti ya. Jadi untuk tugas-tugas selanjutnya nanti akan saya himbau kembali kepada anak-anak bebas untuk mengeluarkan unek-unek untuk menceritakan inspirasi apapun, cerita-cerita yang berkaitan dengan tema. Boleh dengan situasi kondisi yang terjadi di masyarakat, ataupun anak-anak mengarang sendiri dengan nuansa yang islami tentunya ya. Nah anak-anak, demikian tadi ya sedikit contoh yang berkaitan dengan cerita Islam dari Pak Yusuf. Nanti anak-anak apabila mendapatkan tugas yang sama tentang cerita Islam, sekali lagi anak-anak tidak dibatasi apapun, semuanya bebas untuk bercerita berkaitan dengan bahasan tema yang kita bahas tentunya ya. Oke anak-anak, demikian saja ya pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat tentunya untuk menambah motivasi anak-anak ke depan. Semoga belajar kita ke depan semakin semangat dan anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ilal liqa ma salamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.